bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Perkenalkan, nama saya Sylvia Madeleine Menanti, saya mahasiswa S1 Farmasi, Proksus Angkatan 3, Stikes Bakti Pertiwi Luhuraya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Anatomi Fisiologi tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal adalah saluran panjang yang dilalui oleh makanan dan minuman. Fungsi utama dari sistem pencernaan adalah mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Organ pencernaan manusia dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Yang pertama, organ saluran pencernaan berfungsi mencerna makanan dan memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil. Organ saluran pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ pencernaan tambahan berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya. Organ pencernaan tambahan terdiri dari gigi dan lidah, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Selanjutnya yaitu proses pencernaan terdiri dari dua jenis, yaitu proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan secara mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan seperti mengunyah, menelan, memompa, dan menghancurkan makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Selanjutnya adalah proses pencernaan kimiawi, yaitu proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim, bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Berikut merupakan anatomi dari sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Yang pertama, gigi. Memiliki fungsi untuk memotong makanan menjadi potongan-potongan yang kecil. Kemudian ada lidah yang membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Selanjutnya adalah lelangit mulut, mengontrol jalannya napas dan proses masuknya makanan. Kemudian ada amandel yang berfungsi menangkal berbagai kuman, virus, dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada uvula yang memiliki fungsi menangkal berbagai kuman, memberi pelumas pada tenggorokan saat berbicara atau mencerna makanan. Selanjutnya yaitu kelenjar ludah, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang memproduksi air liur. Kelenjar ini pada manusia terdapat di bawah lidah. Kelenjar ludah terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kelenjar parotis, yaitu sepasang kelenjar liur yang terbesar. Ia dikelilingi oleh ramus mandibula dan menyekresikan air liur melalui ductus tensen menuju kafum oral untuk membantu mengunyah dan menelan. Yang kedua yaitu kelenjar submandibula, sepasang kelenjar yang terletak di rahang bawah di atas otot digatrik. Yang ketiga yaitu kelenjar sublingua, yaitu sepasang kelenjar yang terletak di bawah lidah di dekat kelenjar submandibula. Selanjutnya di sini ada faring. Faring yaitu tenggorokan atau kerongkongan, merupakan bagian dari sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Fungsi dari faring yaitu sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Selanjutnya yaitu esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung, merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Fungsi utamanya yaitu membawa makanan dan cairan menuju lambung. Berikut merupakan anatomi dari esofagus, dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya di sini yaitu hati, pankreas, kantung empedu, saluran empedu, dan saluran pankreas. Yang pertama yaitu hati. Hati atau liver yaitu organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, terletak di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peran penting. Yang kedua pankreas yaitu organ pencernaan yang terletak di rongga perut. Yang ketiga kantung empedu, yaitu organ berbentuk buah pir di mana empedu disimpan dan dikonsentrasi sebelum disekresi ke dalam usus 12 jari untuk digunakan dalam proses pencernaan. Yang keempat, saluran empedu merupakan struktur berbentuk tabung panjang yang membawa empedu. Yang kelima, saluran pankreas, yaitu saluran yang menghubungkan antara pankreas dan duodenum. Hati memiliki fungsi untuk membantu proses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan empedu. Pankreas memiliki fungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna lainnya untuk membantu memecah dan mengolah makanan.
Kantung empedu memiliki fungsi yaitu menyimpan empedu. Saluran empedu memiliki fungsi untuk membawa empedu dengan aman dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang terakhir yaitu saluran pankreas memiliki fungsi untuk membawa produk enzim yang diproduksi oleh pankreas menuju duodenum. Selanjutnya yaitu lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Bagian lambung terdiri dari 4, yaitu yang pertama kardia bagian atas lambung, daerah pintu masuk makanan dari kerongkongan. Yang kedua fundus bagian tengah yang bentuknya membulat. Yang ketiga korpus yaitu bagian utama lambung di antara fundus dan antrum. Dan yang terakhir yaitu pars pylorus yaitu bagian bawah daerah yang berhubungan dengan usus 12 jari. Selanjutnya di sini ada dinding lambung yang tersusun dari 4 lapisan. Yang pertama yaitu mukosa, ialah lapisan di mana sel-sel mengeluarkan berbagai jenis cairan seperti enzim, asam lambung, dan hormon. Yang kedua submukosa ialah lapisan di mana pembuluh darah arteri dan vena dapat ditemukan untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen-oksigen ke sel perut. Yang ketiga muscularis, yaitu lapisan otot yang membantu perut dalam pencernaan mekanis. Yang keempat gerak peristaltik atau gerak menggelombang, menyebabkan makanan di dalam lambung diaduk-aduk. Dinding lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengkocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin dan asam klorida, di mana pepsin yaitu enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton, dan asam klorida yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Fungsi utama dari lambung yaitu untuk menampung dan mengolah makanan serta minuman yang kemudian makanan tersebut akan didorong ke usus untuk penyerapan lebih lanjut. Usus halus atau dikenal dengan usus kecil yaitu organ atau struktur berbentuk tabung yang merupakan bagian dari tempat terjadinya pencernaan dan penyerapan nutrisi. Strukturnya memiliki panjang 5,5 meter atau 18 kaki. Meski lebih panjang dibandingkan usus besar, namun usus halus disebut usus halus karena diameternya lebih sempit. Fungsinya yaitu membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Bagian-bagian usus halus terdiri dari duodenum atau usus 12 jari. Bagian pertama dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum. Yang kedua, jejunum atau usus kosong merupakan bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan atau ileum. Yang ketiga atau yang terakhir, ileum atau usus penyerapan merupakan bagian ketiga atau bagian terakhir dari usus halus. Duodenum memiliki panjang sekitar 25-38 cm, memiliki fungsi untuk menyalurkan makanan ke usus halus. Jejunum memiliki panjang 1-2 meter, memiliki fungsi untuk menyerap gula, asam amino, dan asam lemak, dan ileum memiliki panjang 2-4 cm, memiliki fungsi untuk menyerap zat gizi yang tidak terserap dengan baik oleh duodenum maupun jejunum. Proses penguraian makanan di usus menjadi bentuk yang lebih kecil setelah di sini, kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Kemudian pankreas akan mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh yang kemudian dilanjutkan oleh usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Enzim usus halus beserta fungsinya. Yang pertama ada enzim laktase berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Selanjutnya ada maltase mengubah maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Selanjutnya ada sakarase memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa untuk penyerapan. Yang keempat ada peptidase menguraikan peptida menjadi asam amino kemudian diserap oleh tubuh. Yang terakhir lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Usus buntu sekum atau usus buntu dalam istilah anatomi adalah suatu kantong yang terhubung usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Usus buntu dalam bahasa Latin disebut dengan appendix vermiformis. Organ ini ditemukan pada manusia, mamalia, burung, dan beberapa jenis reptil. Fungsi dari appendix adalah sebagai organ imunologi dan secara aktif berperan dalam sekresi imunoglobin. Umbai cacing atau appendix yaitu organ tambahan pada usus buntu. Berukuran sekitar 10 cm tapi bervariasi dari 2-20 cm. Usus besar adalah tempat ketika makanan dari usus halus tidak tercerna. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Anatomi usus besar terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu sekum, bagian usus besar yang berbentuk menyerupai kantong. Yang kedua kolon merupakan bagian terpanjang dari usus besar yang terdiri dari beberapa bagian.
Yang ketiga, rektum merupakan bagian ujung dari usus besar yang berfungsi menerima serta menyimpan feses dari kolon. Yang keempat, anus, yaitu bagian paling akhir daripada usus besar. Selanjutnya ada rektum. Rektum yaitu bagian akhir dari usus besar, memiliki panjang sekitar 12-15 cm yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi utama dari rektum yaitu sebagai tempat penampungan sementara limbah atau feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Anatomi rektum terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu flexura sacralis. Bagian rektum berbentuk cekung yang mengikuti tulang ekor dan tulang sakrum di belakang panggul. Yang kedua, flexura anorektal. Bagian rektum berbentuk cembung yang berfungsi mengontrol pengeluaran feses. Dan yang ketiga, ampula, bagian akhir yang menghubungkan rektum dan pangkal anus. Kemudian ada anus, merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan, letaknya berada di bawah rektum dengan panjang sekitar 3-4 cm. Bagian anus merupakan peralihan antara bagian dalam dan luar tubuh. Fungsi anus yang utama adalah sebagai gerbang pembuangan atau jalan keluar feses atau tinja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak salah. Terima kasih.